Opsi tablet di pasaran saat ini tuh udah mulai banyak ya. Cuma emang rata-rata harganya tuh masih di atas 5 jutaan. Ada sih yang harganya 1 sampai 3 jutaan, tapi speknya pasti kentang dan ujung-ujungnya cuma bisa dipakai buat nonton-nonton doang. Tapi tablet yang di tangan saya kali ini beda guys. Ini namanya Pocopet. Mari kita bahas bareng-bareng. Sikat! Oke, jadi ini dia buat box dari Pocopet. Warnanya sih masih mirip-mirip kayak Poco F series ya. Warnanya hitam sama kuning kayak gini. Di atas ada keterangan Dolby Vision dan Atmos. Ini untuk layar dan juga speakernya ya. Di kanan sini ada tulisan Poco, di bawah ada Pocopet. Di kiri ada keterangan garansi resmi Poco. Di kanan polosan aja. Di belakang ada beberapa unique selling point-nya. Dan yang kita bahas ini, varian warnanya itu grey ya. Dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Buat isi boxnya tentu aja ada uniknya. Terus ada user guide, kartu garansi, stiker Poco dan pembatas buku, adapter charger 33 watt, kabel charger USB-C, dan juga pin ejector. Nah, buat warna grey-nya tuh kayak gini ya. Terus juga ada opsi warna biru guys. Jadi kalian tinggal pilih aja sesuai selera. Buat kamera belakangnya tuh sebenarnya ada satu aja, resolusinya 8 megapiksel, dan yang satunya ini cuma LED flash doang ya. Buat interface-nya di sebelah kanan ada power button, mikrofon, slot memory card, terus ada mikrofon lagi. Di bawah ada dua grill speaker, port Type-C, dan headphone jack. Di kiri polosan aja dan di atas ada dua grill speaker lagi. Pocopet ini punya layar yang cukup besar ya untuk ukuran tablet, 12,1 inci. Panelnya masih pakai IPS, cuma untuk resolusinya ini udah di 2.5K. Jadi nggak bakalan bikin sakit mata ya. Refresh rate-nya juga bisa sampai 120 Hz, kecerahan up to 600 nits, dan layarnya ini diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 3. Layarnya juga udah tersertifikasi sama Dolby Vision dan juga TUV Rainline, jadi bisa lebih nyaman di mata. Buat nonton-nonton di tablet ini udah enak banget, warnanya pop up dengan sudut pandang yang luas. Terus soal dapur pacunya, Pocopet ini pakai Snapdragon 7S Gen 2, ini chipset 4 nanometer yang terkenal cukup powerful dan juga hemat daya ya. Konfigurasi memorinya cuma satu, RAM-nya 8GB, storage-nya di 256GB dan bisa di-expand pakai microSD up to 1,5 TB. Buat skor Antutunya sih udah terhitung tinggi ya. Ini saya dapat di angka 544 ribuan. Mau ngejalanin banyak aplikasi secara bersamaan mah lancar jaya ya. Cuma yang agak sedikit disayangkan pas main game Subway Surfers itu refresh rate-nya entah kenapa turun jadi 60 Hz doang. Terus di Mobile Legends juga cuma bisa di settingan frame rate high dengan grafik high. Buat gameplaynya ini mantep banget, bisa stabil di 60 fps. Untuk kameranya ini sama-sama 8 megapiksel ya, baik di kamera belakang maupun di kamera depannya. Buat hasilnya tuh kurang lebih kayak gini guys. Tes 12, tes 12. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera depannya Pocopet ya. Jadi kurang lebih seperti ini, walaupun ini pakai bantuan lighting, tapi ya kalau kita Zoom meeting ataupun yang lain-lain harusnya ya pakai lighting kayak gini, yang paling enggak lampu rumah lah. Jadi ya kurang lebih hasilnya tuh kayak gini guys, nggak akan beda jauh lah. Suara mic-nya juga kayak gini. Apakah kedengarannya bagus atau enggak, teman-teman bisa nilai sendiri. Nah, kalau ini untuk perekaman kamera belakangnya ya. Nah, ini saya langsung shoot aja di dalam studio yang lagi berantakan ini. Wah, cuma bedanya untuk kamera belakang dan kamera depannya itu, malah kamera belakangnya yang ada autofokusnya guys. Sementara kamera depan enggak. Menurut saya ini agak sedikit keliru ya, harusnya kamera depannya yang ada autofokusnya, karena ini kan tablet ya guys ya. Jadi sangat perlu untuk ada autofokus di kamera depannya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, ini juga resolusinya di 1080p 30 fps ya. Tuh, ada autofokusnya. Kurang lebih kayak gitu guys. Lalu untuk sektor baterainya, dia punya 10.000 mAh dengan 33 watt fast charging. Menurut saya ini enggak yang cepet tapi enggak yang lemot banget juga.
Dari 0 sampai 50% butuh waktu sekitar 57 menit. Dan kalau mau sampai penuh, butuh waktu sekitar 2 jam 3 menit. Kalau buat daya tahan baterainya akan berbeda tergantung pola penggunaan kalian sendiri ya. Poco Pad ini juga support sama keyboard dan juga smart pen ya guys. Jadi bikin tablet ini bisa lebih ngebantu kerjaan kalian. Kurang lebih udah kayak laptop lah. Bisa buat nulis-nulis, ngegambar, dan lain-lain. Keyboard dan smart pen-nya ini nggak ngambil power dari tabletnya ya, melainkan punya baterai masing-masing. Dan sistemnya ini nggak pakai pin magnetik, jadi buat keyboardnya cuma dipasang aja kayak case seperti ini. Sementara buat smart pen-nya cuma pakai cantelan kayak gini ya. Ini saya nggak tahu nih namanya apaan guys. Jadi keduanya dicas pakai kabel Type-C nih. Keyboardnya ini ada tombol switch powernya, dan keduanya dikonekin ke tablet menggunakan koneksi Bluetooth. Beda ya, kayak Xiaomi Pad 6s Pro yang aksesorisnya itu pakai magnetik, jadi powernya bisa langsung ngambil dari tabletnya. Cuma sayangnya kedua aksesorisnya ini dijual terpisah ya, jadi kalian harus ngeluarin sedikit budget buat ngedapetin keyboard dan smart pen-nya ini. Buat UI-nya, ini dia pakai Xiaomi HyperOS berbasis Android 14. Fitur-fitur esensial tentunya nggak absen di tablet ini, kayak misal split screen, floating windows, dan lain sebagainya. Buat harga Poco Pad-nya ini di 3.999.000, terus Poco Pad keyboard dan Poco Smart Pen harganya masing-masing di 699.000. Nah, jadi gimana menurut pendapat kalian buat si Poco Pad ini? Apakah dengan spek dan harga yang ditawarkan worth it buat kalian beli di pertengahan tahun ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan sekian aja dulu untuk video kita kali ini guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.